Yesus dibangkitkan. Ya, kalau Yesus dibangkitkan, berarti ada yang lebih tinggi dari Yesus. Betul nggak? Ya, ada yang lebih tinggi dari Yesus. Berarti gugur ketuhanan Yesus kalau Yesus benar dibangkitkan. Oke? Yang kedua, kalau Yesus dibangkitkan oleh oknum yang setara dengan dia, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Oke? Saya mualaf itu karena saya bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa siapa yang membangkitkan Yesus? Dia bilang Allah Bapa. Ternyata Tuhan saya tidak satu. Ada Tuhan Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita akan saksikan ceramah dari Pendeta Rizul Lubis ketika itu sedang mengadakan pelayanan di depan para jemaatnya di gereja tanpa tembok 1000 pintu. Seperti biasa, keseruan demi keseruan akan dihadirkan oleh Pendeta Rizul Lubis. Nah teman-teman, keseruan apakah yang akan ditampilkan oleh Pendeta Rizul Lubis kali ini? Mari kita simak videonya. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, Paskah ini sangat penting ya. Kebangkitan Kristus ini sangat penting untuk kita peringati, untuk kita tetap memberitakannya. Kenapa? Karena saudara, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Itu yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 17. Ya, karena kalau Kristus tidak bangkit, saudara, itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Mati nggak bangkit. Ada juga orang mati bangkit karena dibangkitkan oleh Yesus. Contohnya Lazarus, anak Buddha di kota Nain, anak Yairus kepala rumah ibadat, itu dibangkitkan oleh Yesus. Ya, tetapi mereka mati lagi. Kuburan Lazarus itu sekarang ada di Siprus. Di Siprus, saudara. Jadi Siprus ini agak arah mau ke Lebanon sana lah ya. Nah, jadi saudara, kuburan ini sekarang saudara ya dibongkar, sudah pernah dibongkar, itu tulang-tulangnya ada. Padahal Lazarus itu mati lagi lebih duluan daripada Yesus. Dia sudah dibangkitkan Yesus, betul? Ya, hidup kurang lebih beberapa tahun dia mati, Yesus belum. Yesus masih hidup. Ya, kurang lebih dia hidup setahun 2 tahun, ya, dia mati lagi. Ya, dalam sejarah begitu, saudara, ya. Saudara, tapi tulang-tulangnya nggak ada. Tulang-tulangnya ada. Sedangkan Yesus, saudara, dikubur itu tulang-tulangnya nggak ada. Artinya, manusia itu walaupun mati sudah 2000 tahun, tulang-tulangnya masih bisa ada. Masih dilihat ada. Ya, tapi tulang-tulang Yesus dikubur Yesus nggak ada. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sangat ironis sekali ketika Tuhan yang disembah oleh Pendeta Rizul Lubis dan para jemaatnya itu pernah mati. Ya, notabene Tuhan tetapi pernah mati. Padahal realita yang tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Rizul Lubis sendiri, Tuhan tidak pernah mati. Ya, pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah mati adalah pernyataan yang benar dan sesuai dengan ajaran Alkitab. Dalam 1 Timotius pukul 6:16, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang tidak akan pernah mati, dan dia tinggal dalam terang yang menyilaukan yang tidak dapat didekati. Haleluya. Yesus benar-benar bangkit. Haleluya. Kalau dia benar-benar bangkit, berarti dia benar-benar mati. Ya, Yesus yang mati dan bangkit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, jadi kita jangan berdebat, tapi kita tetap mempertahankan apa yang kita yakini kebenaran. Matius 17 ayat 22. Sudah? Ya, karena rumor di luar sana katanya Yesus itu dibangkitkan. Gitu loh. Oke? Sudah? Baca coba. 3, kencang ya. 3, 2, 1. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Terus? Dan mereka akan membunuh Dia, dan
dibangkitkan. Iya, saudaraku yang sekasih, ya kalau nggak bisa saya pakai itu aja ya, pakai itu bacanya ya. Jadi saudara di situ katakan, Yesus berkata nanti anak manusia akan diserahkan ya ke dalam tangan manusia, terus akan disiksa dan dibunuh. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan ya. Matius 17 nomor 22 sampai 23. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara, jadi ayat ini ya dipelintir oleh banyak orang. Yesus dibangkitkan ya. Kalau Yesus dibangkitkan, berarti ada yang lebih tinggi dari Yesus. Betul nggak? Ya, ada yang lebih tinggi dari Yesus. Berarti gugur ketuhanan Yesus kalau Yesus benar dibangkitkan. Oke? Yang kedua, kalau Yesus dibangkitkan oleh oknum yang setara dengan dia, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Oke? Paham sampai di sini? Teman-teman, di sini kelihatan sekali ya, Pendeta Rizuli Lubis menuduh katanya ayat ini dipelintir oleh orang lain, padahal di dalam ayat tersebut jelas tertulis dibangkitkan. Jadi sebenarnya tuduhan dari Pendeta Rizuli Lubis itu berbalik kepada dirinya sendiri. Dia yang memelintir ayat Bibelnya sendiri tetapi menuduh orang lain. Oh bukan, saya mualaf itu karena saya bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa siapa yang membangkitkan Yesus? Dia bilang Allah Bapa. Ternyata Tuhan saya tidak satu. Ada Tuhan Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Berarti berapa Tuhanmu? Ya 3 pribadi 1 hakikat. Ya, saya cuman begini ya. Memang di Kristen itu kita tidak usah menggunakan akal, hanya keimanan doang. Ketika Tuhan itu dikonsepkan ribet. Yes, kalau di Islam ditanya satu aja, siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu? Muhammad. Kitabmu Al-Quran, simple. Siapa Tuhanmu? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Allah Bapa itu siapa? Tuhan. Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Ada di dalam diri Yesus, makanya sehingga Yesus menjadi Tuhan. Jadi yang kamu sembah Tuhan mana? Iya, ribet. Harus muter dulu kepala tuh. Muter dulu kepala. Jadi ketika saya bertanya kepada Pak Pendeta itu, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Allah Bapa. Oh, bukan Allah Bapanya adalah Tuhan. Tuhan bangkitkan Tuhan.